Hai, Assalamualaikum. Kenalin aku Putri. Terima kasih udah mampir. Jadi di video kali ini adalah video terakhir aku membahas mengenai teori konspirasi Olimpiade Paris 2024. Ini part ketiganya. Jadi buat kalian yang sekarang langsung nonton ini, coba nonton dulu yang 1 sama 2, baru kalian kesini, oke? Atau kalau enggak, setelah dari sini kalian bisa langsung mencari aja nanti ke playlist aku, melihat yang part 1 sama part 2 karena aku nemuin banyak banget konspirasi di sini. Jadi kalian harus lihat, kalian harus denger, subscribe jangan lupa, komen jangan lupa, like jangan lupa, oke? Yang pertama adalah atlet biologis pria diizinkan untuk mengikuti tanding tinju putri. Atlet asal Aljazair, Iman Khalif, mendapatkan sorotan tajam mengenai isu gender. Khalif adalah atlet yang terlahir sebagai seorang perempuan, namun dia memiliki masalah interseks dan kadar hormon testosteron yang tinggi. Khalif adalah atlet yang terlahir sebagai seorang perempuan, namun dia memiliki masalah interseks kadar hormon testosteron yang tinggi. Dia diizinkan untuk bertanding di nomor putri. Khalif maju ke laga perempat final. Nomor tinjunya dengan nomor tinju 66 kilo dan bertemu dengan wakil dari Italia, Angela Carini. Pertandingan ini hanya berlangsung 46 detik saja, diakhiri dengan Angela Carini menyerah dengan tangisan, menimbulkan protes dari beberapa pihak. Banyak pihak yang mengecam kenapa Komite Olimpiade Internasional mengizinkan Khalif untuk bertanding di nomor putri, terutama karena Khalif sempat gagal dalam tes keabsahan gender pada kejuaraan dunia tahun sebelumnya. Lalu menurut kalian gimana? Menurut kalian Khalif ini seharusnya tetap dia di nomor putri atau mungkin di pria? Gimana? Sarana dan prasarana untuk atlet yang kurang memadai. Jadi di beberapa artikel itu disebutkan bahwa beberapa atlet itu mengeluh ada yang kamarnya panas, ada yang kamarnya nggak layak, dan lain sebagainya. Nah, yang di sini nanti yang akan kita bahas itu adalah beberapa kamar atlet yang mungkin panas dan tidak layak itu. Karena bayangin ya, kamar atlet Olimpiade 2024 di Paris itu tidak ada AC-nya. Bayangin, tidak ada AC-nya. Dan pada saat itu pun di Paris sedang musim panas, ya mungkin derajatnya sekitar 20-30. Namun hal ini tidak diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Salah satunya dengan menyediakan AC di setiap kamarnya atlet. Akibatnya kamar mereka itu menjadi panas dan kurang nyaman. Karena hal ini pula, jadi ada salah satu media yang sempat menyorot salah satu atlet dari Italia. Dia adalah Thomas Kekon ya, Thomas Kekon. Maaf ya kalau aku salah penyebutannya. Kalau misalnya salah bisa langsung tulis di komen aja yang bener gimana cara penyebutannya. Jadi dia itu adalah atlet dari cabang olahraga berenang bernama Thomas ya. Dia tertangkap kamera sedang tidur di bawah pohon di sebuah taman. Karena itu juga adalah salah satu bentuk protes dari Thomas karena kamar yang mereka tempati sangat panas dan sangat tidak nyaman. Selanjutnya adalah memberi para atlet dengan makanan daging mentah. Tim Olimpiade Inggris sempat kecewa dengan kualitas makanan yang diberikan di Paris karena sama sekali tidak ada protein. Alhasil tindakan tersebut tidak mementingkan kesehatan atau tidak mementingkan untuk kondisi prima para atlet. Dengan embel-embel ya, jadi mereka tuh punya alasan kalau misalnya tidak menyediakan protein karena
ramah lingkungan dan hemat energi. Tapi mereka itu melakukan hemat energi dan ramah lingkungan dengan mengorbankan kesehatan para atlet. Kalau menurutku sih itu sangat kebangetan. Bahkan tercatat beberapa kali para atlet ini kehabisan stok makanan, sehingga para atlet ini diberikan daging mentah. Sushi dipikir ya. Atlet renang menggunakan doping. Beberapa atlet dari Cina sempat dituduh memakai doping, tapi mereka membantahnya. Banyak pihak yang menduga mereka itu sudah menggunakan doping. Itu berpacu kepada 23 perenang Cina yang dilaporkan memakai doping sebelum Olimpiade di Tokyo. Pada Olimpiade Paris kali ini, tim loncat indah dan perenang Cina pun sudah dua kali mengikuti tes anti doping dan dilaporkan bersih, tidak ada doping sama sekali. Cuman masih ada beberapa pihak yang mungkin masih skeptis gitu. Kan dia dulu pernah pakai doping, tidak menutup kemungkinan sekarang dia pakai doping lagi gitu. Salah memutar lagu kebangsaan Sudan. Setelah berbagai kontroversi yang ada ya, jadi yang kemarin itu sempat dia ada salah penyebutan Korea Utara dan Korea Selatan. Kali ini salah memutar lagu kebangsaan Sudan pada saat cabang olahraga basket. Setelah kemenangannya pada pertandingan melawan Puerto Rico dengan skor 97-90, pihak penyelenggara Olimpiade Paris 2024 salah memutar lagu kebangsaan Sudan Selatan. Saat merayakan kemenangannya, otomatis para atlet dan para supporter pun dibuat kebingungan karena pihak dari Olimpiade Paris itu malah memutar lagu kebangsaan Afrika Selatan. Lagu sempat diputar 20 detik dan itu membuat penonton menyoraki komite karena dianggap sudah lalai. Sebelum akhirnya lagu kebangsaan Sudan diputar, para atlet ini menyanyikan sendiri lagu kebangsaannya dengan menyilangkan tangan di dada. Hal ini kemudian disambut dengan tepuk tangan penonton dan atlet dari Puerto Rico sebagai bentuk solidaritas mereka. Sip. Kurang bisa mengantisipasi cuaca. Meski memasuki musim panas, masih ada beberapa hari di Paris yang diguyur hujan. Bahkan kadang hujan itu tidak bisa diprediksi. Namun pihak penyelenggara Olimpiade Paris seolah-olah tidak mempertimbangkan masalah musim hujan ini. Upacara pembukaan Olimpiade Paris 2024 ini dilakukan di luar ruangan di tepi Sungai Seine. Seolah-olah menjadi mimpi buruk mereka. Mungkin ada beberapa pihak yang tidak siap dengan hujan, mungkin tidak membawa jas hujan, tidak membawa payung, atau mungkin mereka lebih memilih tidak melihat gitu ya. Banyak pihak yang kurang siap dan mungkin menjadi tidak nyaman akibat guyuran hujan yang tidak kunjung reda. Beberapa media dan artikel pun juga mengkritik penyelenggara karena dianggap lalai dan tidak bisa memprediksi cuaca. Seharusnya mereka kalau misalnya Paris musim panas cuma masih ada musim hujannya, masih sering turun hujan, seharusnya para penyelenggara juga menyediakan tempat untuk berteduh atau mungkin menyediakan tenda jikalau cuaca buruk terjadi. Minimal bilang nanti kalau hujan kemungkinan akan hujan, jadi mohon membawa jas hujan, membawa payung gitu kan, mungkin nanti yang melihat sudah bisa mempersiapkan diri begitu. Selanjutnya dan ini yang terakhir adalah atlet Prancis atau Paris dilarang memakai hijab saat berkompetisi. Kebijakan sekularisme pemerintah Prancis dipertanyakan oleh para aktivis
yang menentang keputusan Komite Olimpiade dan Olahraga Nasional Perancis yang melarang atlet Perancis menggunakan hijab, yang melarang para atlet Perancis memakai simbol agama termasuk hijab selama Olimpiade. Larangan ini hanya berlaku untuk atlet dari Paris saja dan tidak mempengaruhi delegasi yang lain. Soun Kambasila, anggota tim estafet 4x100 meter putri Prancis, mengaku dilarang mengikuti upacara pembukaan Olimpiade Paris dikarenakan dia menggunakan hijab. Dikabarkan bahwa Sila tetap mengikuti upacara dengan menggunakan topi sebagai kompromi. Oke, terima kasih udah menonton video ini. Oke, jadi itu dia beberapa konspirasi dari Olimpiade Paris 2024. Yang belum nonton part 1 sama part 2, habis itu nonton langsung ya, karena kalian pasti langsung banyak banget ternyata gitu. Jadi terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Jangan lupa komen kalau misalnya aku ada yang salah, kalau misalnya aku ada yang kurang, kita diskusi di kolom komentar nanti. Wassalamualaikum, see you next video, bye.